keluhan Pak terkait dengan kinerja dan produktivitas pegawai ya, pegawai di Tataran Karawang ini yang mulai menyikapi fenomena Pemda sekarang. Jadi begini ya, di dalam menentukan jabatan itu sudah ada notifnya. Ada lembaga yang namanya Baperjakat. Nah, kalau digunakan betul, tentunya akan mendapatkan pejabat yang profesional, ya, pejabat-pejabat yang profesional. Nah, kalau yang sistemnya bongkar muat terus, dan isu itu juga mengatakan tidak, tapi kenyataannya sampai hari ini Anda tanya ke saya bahwa itu masih ada, dan memang kenyataannya ada, ya, dan ada. Ya, tentunya ini kan sangat mempengaruhi etos kerja dalam pemerintah daerah sendiri. Mengurangi etos, mengurangi teamwork, mengurangi motivasi untuk kompetitif, gitu loh. Karena semasa jabatan saya selalu katakan jabat itu profesional dan tidak ada satu orang pun yang membayar. Nah, malah kalau saya pacu, kau boleh jadi kepala dinas kalau kamu ambil, baru saya pasang kamu. Artinya apa? Otaknya yang dipakai, ilmunya pakai, bukan soal bicara duit. Nah, hanya ini maaf saya ngomong nih, di Karawang ini saya sangat prihatin. Saya 2 kali jadi bupati, saya 2 kali membina pegawai negeri. Nah, pegawai negeri yang ada di Kabupaten Karawang tidak sama dengan pegawai negeri di kabupaten lain. Gitu loh. Bukan saya jadi provokator. Maksudnya sudah tahu Wani Piro. Lah, orang yang punya duit bermain, yang nggak punya duit tidak. Tapi saya contohkan di Garut, begitu bupati bermain-main dengan orang, kompak semua berontak, bupati nggak berani. Di sini kan tidak. Bukan saya provokator. Di sini kan semuanya selamat sendiri, nyari jabatan aja semua. Cari aman. Benar nggak? Jelas-jelas membayar, katakan, terus dia nggak dapat jabatan, dia nuntut berani. Kan, gitu. Banyak tuh yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Yang akhirnya sekarang menjadi bahasa intelijen, bahasa manajemen. Inilah yang disebut stemming bell, keresahan di tubuh internal pemerintah sendiri. Dan itu menjadi kenyataan, semua orang menolak kayak apapun. Golkar sudah mengingatkan di sidang paripurna LKPJ. Begitu marahnya bupati kepada saya, partai saya dan pada pribadi saya. Dalam mutasi ini, isu ini berkembang lagi kan, berarti kenyataan. Berarti kenyataan. Ini kan tentunya kalau saran saya, kalau pegawai ini punya satu spirit the core yang kuat, dia memberikan saran kepada bupati bersatu padu menyampaikan ini tidak benar, bupati tidak akan menerima. Contohnya Garut. Garut bupatinya tidak bisa bergerak, begitu pegampak berontak, semuanya berontak dalam arti kata konstruktif, bukan berontak untuk balelo. Menyampaikan ini tidak benar penempatan jabatan ini, main begini. Garut nggak berani bupatinya. Nah di Karawang tidak, selamat masing-masing gitu loh. Ini yang jadi masalah, dan itu menjadi keinginan saya, berarti saya tidak berhasil membina pegawai negeri selama 2 kali bupati. Itu kita akui. Di pengalaman Bapak sendiri, nah itu kenapa sih mereka sampai harus mengeluarkan uang banyak, kan mereka juga. Nah, ini apa sih? Ya dengan harap tentunya mendapatkan kesejahteraan mereka. Kan begitu. Ya biar bagaimana orang jadi pejabat kan harkatnya naik, berkatnya naik kan. Itulah dari mereka. Jadi selamat masing-masing gitu loh. Kalau menurut Bapak, fenomena Wani Piro ini berpengaruh nggak sihpada produktivitas kinerja pemerintah? Sudah disampaikan bahwa ini mempengaruhi etos kerja pegawai Pemda, mempengaruhi teamwork pegawai Pemda, mempengaruhi motivasi dalam arti kata tidak ada lagi rasa kompetitif. Akhirnya terapatis lah, aing mah boga duit, nek jadi naon moal pindahkeun. Kan ada nunggu mere duit, ternyata duitnya diterima nih. Ya saya bukan ngomong bohong. Orang ini bercerita, duitnya udah diterima. Ya, memang yang terima bukan Pak Adenya ya, yang terima tiganya. Nah, ditelepon juga sama itunya. Terima kasih, uangnya udah saya terima. Dah, berarti kan mengakui. Ini kenyataan di lapangan, tapi pegawai nggak mau melapor. Hanya cuma menyampaikan ke kita aja kan. Udah ditimnya terima kasih ya. Kan gimana? Ini kan suatu. Ini kenapa mereka nggak lapor gimana? Ya, tadi mau selamat, ketakutan. Takut, jadi rasa ketakutan nanti gini lah. Padahal kalau kayak Garut kompak satu melawan dia kebijakan yang nggak benar itu, akhirnya bupati lurus lah. Nah di Karawang tidak ada itu. Ini saya sedihnya. Di Karawang tidak, dan sudah dicontohkan oleh Garut. Kompak bersatu. Coba kalau di sini ada yang berani motorin kompak, toh nggak mungkin terjadi lagi. Nah ini kan jadi bupatinya jangan disalahkan juga, pegawainya juga salah kan gitu. Karena mau Nanti ini fenomena Wani Piro ini akan berpengaruh untuk jangka panjang nggak Pak dalam pembangunan Karawang secara fisik maupun infrastruktur yang akan dibangun?
Ya pasti, itu pastilah, pasti semuanya pasti. Tapi ingat ya, kalau boleh saya mengingatkan, sepandai-pandainya tupai melompat, mesti akan ada dampaknya juga. Perlu diingat ya, semua bupati yang jatuh, ya itu karena lawan politik, itu bukan karena LS. Tapi jangan lupa bahwa yang memberikan data konkret itu PNS sendiri. Hanya yang melanjutkannya itulah mungkin atau lawan politik atau LSM. Sekarang berapa orang yang sudah disakiti atas kebijakan itu, suatu saat akan menjadi bom waktu. Atau begini aja deh, ya punten ini, mungkin didengar semuanya karena saya ngomong ini ya. Di era kepemimpinan sekarang, ada kepala dinas yang berani mindahin gua jago. Wah, gua ketampar ada kepala dinas ngomong gitu. Bukan 1-2 kepala dinas ngomong gitu itu. Saya tidak perlu sebutkan orangnya. Sok berakan aing bongkar kabesnya. Apa enggak aneh Kerawang ke depan? Berarti ngancem itu. Berarti ini kan tidak punya legitimasi pemimpin. Apa berani mindahin saya? Tapi dia nggak berani. Bukan 1-2 kepala dinas, dari 2-3 kepala dinas yang mengatakan seperti itu. Nanti kalau saya bilang lawan politik itu fakta kok, semua dengar. Semua dengar. Atau pendukung, ada pendukung yang sakit hati juga. Wah, sok berani ke aing macam-macam. Pak, mungkin nggak Pak? Berapa sih biasanya Wanibira itu mungkin? Tidak tahu lah. Isu itu tuh ya silakan Anda mendengarkan. Anda mendengar nggak? Berarti kan benar. Saya mendengar. Anda mendengar. Itu kan berarti bukan isu lagi, Pak. Gitu loh. Benar nggak? Nah, jadi saya yakin ya, semua bupati yang jatuh itu bukan karena LSM lawan politik atau karena saya. Tetapi dari unsur-unsur yang sakit hati suatu saat akan menjadi bom waktu yang akan meledak. Kata saya. Nah sekarang sudah berani begitu? Ancam. Berani? Rob berani mindahin aku. Kubuka semua. Bagaimana kalau Anda jadi pemimpin sudah digituin? Punya harga diri enggak? Tapi takut diam aja ya. Tapi dia sendiri takut, tapi ngomong di LSM. Orang ngomong itu di luar. Nah coba gimana? Kondisi ini kan kondisi yang sudah sedih ya, sedih sekali. Oke lah, mungkin kalau statement saya ini orang panas dingin dengarnya mungkin beliau kan. Tapi saya mohon maaf ya karena saya ditanya Anda dan Anda juga lebih dulu dapat isunya kan. Sebenarnya apa sih Pak? Mungkin Bapak pernah mungkin ya harusnya seperti apa sih untuk seperti hal-hal ini sebenarnya untuk menangani terutama ya masalah bupati. Tadi bupati itu kan profesional, ya profesional. Orang jadi pemimpin itu harus punya integritas, itu yang pokok. Punya prinsip. Lah kalau beliau sendiri tidak punya prinsip, dikendalikan di luar oleh orang. Oh bisa internal di dalamnya, bisa internal yang luarnya. Ya bubar nih Pak. Ya kan? Siapa? Keputusannya bukan oleh beliau, keputusannya oleh pihak lain. Lah ya kan selalu kan keresahan. Ini terus terang aja, yang itu kan gitu. Nah, mampu nggak dia punya integritas? Saya dulu. Maaf ya, ini saya bercerita padanya. Seorang kepala benci istri saya tetap jadi kepala dinas. Tetap jadi kepala dinas. Dan istri saya tidak pernah ikut campur dalam artian seperti itu. Gitu loh. Tetap dibenci ketemu istri saya jangan harap dia mau ditegur. Cium tangan aja, istri saya cabut tangannya kasarnya. Kan gitu kan. Kembali saya katakan, you bekerja dengan saya, bukan dengan istri saya. Nah itu namanya prinsip. Bukan 1-2 itu. Para kepala dinas yang tidak disukain oleh istri saya. Itu artinya saya punya integritas, saya pemimpin, saya punya kebijakan, tidak dikendalikan orang. Jadi Bapak menganggap kalau ada mungkin ada yang mengendalikan gitu Pak ya? Pasti. Dan sudah menjadi omongan orang, lupa lo, udah jadi omongan orang. Kan? Dan jeleknya negeri, ini sama ya, ini jeleknya pegawai negeri di Kerawang. Udah keliru, itu cium tangannya ke orang itu loh. Cium tangannya ke orang itu lah, itu kan keliru. Kita kan sering bersedih. Artinya datang, orang lebih respon kepada orang lain. Dulu Ahmad Dadang begitu. Zaman Pak Ahmad juga sama seperti itu kasuistisnya. Orang lebih respon kepada orang lain, tangan ke orang lain, minta jabatan ke orang lain. Lah ini ya kacau negara Pak. Harusnya kan nyembahnya ke kita, ke pimpinannya. Tolongnya ke kita. Nah kita sebagai pemimpin, ini orang bisa bekerja. Orang punya loyalitas enggak? Orang ini enggak. Nah tentunya lihat orang menempatkan orang itu bagaimana tub or cuti tub areanya, bagaimana loyalitasnya, kan itu harus dilihat. Karena dia akan menjadi pembantu pemerintahan gitu. Oke. Banyak saya kira panjang lebar nih hari. Pak Rudi paling senang kalau nanya gue ini.